Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 29. Tianxin memungut pedangnya dari atas tanah dan menyarungkannya kembali, lalu mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor, dibantu oleh Qianling. Apakah selama Suhu mempelajari kitabnya itu dia boleh tinggal bersamaku? Qianling bertanya. Gurunya tertawa. Tentu saja. Dia menjadi tamu kita dan engkau boleh melayaninya sepuasmu, hahaha. Setelah berkata demikian, sekali melompat kakek itu lenyap di balik pohon-pohon. Untung engkau selamat, Tianxin. Qianling berkata sambil merangkulnya. Tianxin balas merangkul dan menarik napas panjang. Karena bantuanmu, Qianling. Engkau telah menolong dan aku berhutang budi padamu, entah bagaimana dapat membalasmu. Ih, masa kau tidak tahu bagaimana harus membalasnya? Asal engkau selalu bersikap manis, dan mencintaku, biar harus berkorban nyawa untukmu pun aku rela, kekasihku. Demikianlah, melalui Qianling akhirnya Tianxin berhasil berhadapan dengan si Tianong bahkan telah berhasil menguji kepandaian datuk itu. Dia pun tahu bahwa kalau datuk itu tidak mempergunakan sihir, dia akan mampu melawan dan menandinginya, bahkan mengalahkannya. Hanya ilmu sihir datuk itulah yang amat berbahaya dan tidak dapat dilawannya, maka, jalan satu-satunya untuk dapat mengalahkan datuk barat ini hanyalah menghadapi dan mengalahkan sihirnya. Semenjak hari itu, Tianxin diajak pulang ke Xining oleh Qianling. Gadis ini tinggal di Xining, di mana terdapat sebuah rumah besar milik si Tianong, di mana kakek itu tinggal bersama selir-selirnya. Dan di sisi rumah besar itu terdapat paviliun-paviliun kecil di mana tinggal So Qianling di bangunan kecil sebelah kanan sedangkan Qiang Gushik tinggal di bangunan sebelah kiri. Masih ada lagi beberapa orang murid si Tianong yang tinggal di bangunan sebelah belakang dan mereka itu menjadi murid merangkap pelayan-pelayan yang mengurus rumah gedung guru mereka. Qiang Gushik, murid kepala yang telah lama jatuh cinta kepada Qianling, tentu saja merasa mendongkol, cemburu dan panas hatinya melihat betapa pemuda putra pangeran itu menjadi tamu dan tinggal bersama dengan semuanya itu. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat sesuatu karena hal itu telah disetujui oleh gurunya. So Qianling semakin tergila-gila kepada Tianxin. Selama petualangannya dengan kaum pria, yaitu semenjak darah itu dipaksa menyerahkan dirinya kepada gurunya, dan kemudian dengan watak yang terbentuk oleh pendidikan gurunya ia menjadi tidak peduli akan urusan susila dan mendekati pria mana saja yang dikehendakinya, baru sekali ini ia benar-benar jatuh cinta. Bukan cinta nafsu berahi belaka, melainkan sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tianxin dan timbul keinginan hatinya untuk selamanya tidak akan berpisah lagi dari pemuda itu. Karena inilah, maka semua permintaan Tianxin dilaksanakannya dengan hati penuh kerelaan dan kesetiaan. Juga, ketika Tianxin bertanya bagaimana dia dapat menghadapi ilmu sihir dari si Tianong dapat menghilang, itu, Qianling lalu berusaha sedapatnya untuk memecahkan rahasia gurunya. Dia sendiri memang sudah pernah mempelajari ilmu sihir dari gurunya. Akan tetapi sihirnya itu hanya terbatas pada mempengaruhi pikiran orang saja. Dengan ilmu sihirnya ini, Qianling dapat menundukkan laki-laki yang berani menolaknya, dan membuat laki-laki itu bertekuk lutut dan jatuh cinta padanya. Akan tetapi ilmu sihir mempengaruhi pikiran orang lain ini akan terbentur batu kalau berhadapan dengan orang yang kuat batinnya. Buktinya, semua ilmu sihir dari si Tianong yang sifatnya mempengaruhi pikiran orang lain dan membalikkan pandangan atau pendengaran orang lain melalui pikiran, dapat dibuyarkan oleh Tianxin melalui pengerahan kaikangnya. Akan tetapi, ilmu sihir membuat dirinya lenyap dari pandangan mata lawan itu berbeda lagi dan Qianling sendiri belum pernah mempelajarinya. Menurut suhunya, ilmu itu tidak mudah dimiliki orang, melainkan dapat dimiliki melalui pertapaan bertahun-tahun dan melalui pantangan-pantangan yang amat berat. Ilmu itu termasuk ilmu hitam, yang berdekatan dengan kekuatan-kekuatan gaib alam halus atau dengan lain kata-kata ilmu bantuan roh atau setan. Ketika Tianxin minta kepadanya agar gadis itu suka memberitahu kepadanya tentang rahasia ilmu menghilang dari si Tianong itu, Qianling mula-mula menjadi bingung sekali. Kekasihku, sungguh mati aku sendiri tidak pernah mempelajari ilmu itu. Ilmu itu terlalu jahat dan terlalu sulit dan cara memperoleh ilmu itu amat mengerikan, di antaranya bahkan harus tidur satu peti dengan mayat. Mana aku berani mempelajarinya? Dan aku tidak tahu bagaimana caranya melawan ilmu itu. Tianxin kecewa sekali dan dengan sikap marah dia menjawab. Qianling,
Kalau benar engkau cinta padaku, engkau harus dapat memecahkan rahasia ilmu itu. Aku penasaran dikalahkan suhumu hanya karena ilmu itu, maka aku harus dapat menghadapi dan menandinginya. Kalau engkau tidak dapat memecahkan rahasia ilmu itu kepadaku, apa artinya aku dekat denganmu? Karena takut kehilangan cinta pemuda itu, Qianling minta waktu 3 hari dan pergilah gadis ini menemui gurunya. Dengan segala kepandaiannya merayu, Qianling mendekati gurunya. Mula-mula si Tianong mentertawakannya. Hehehe, apa artinya ini, muridku yang manis? Bukankah engkau mempunyai putra pangeran itu untuk bersenang-senang? Kenapa tiba-tiba engkau mendekati aku si tua bangka? Qianling merangkul leher kakek itu. Ai, jangan berkata begitu, Suhu. Bukankah sebelum aku berdekatan dengan pria manapun juga, Suhu yang merupakan pria pertama dalam hidupku? Suhu merupakan suhuku, orang tuaku, juga cinta pertamaku. Terlalu lama dengan pemuda itu membuat aku bosan, dan aku sudah rindu sekali kepadamu, Suhu. Dengan amat pandainya, gadis yang muda ini akhirnya membuat datuk itu menyerah ke dalam gelora nafsu yang membuatnya menjadi buta, tidak dapat membedakan lagi mana yang sungguh-sungguh dan mana yang palsu. Dan dengan amat cerdiknya, setelah merayu gurunya selama 2 hari, membuat gurunya mabuk karena di dalam hati kecilnya memang datuk ini amat sayang kepada Qianling, gadis ini membawa urusan ilmu menghilang itu dalam percakapan. Aku melihat ilmu menghilang dari suhu itu amat berguna dan hebat. Ah, kalau saja aku dapat memiliki ilmu itu, betapa senangnya. Kata Qianling ketika mereka rebah berdampingan di atas pembaringan dan Qianling membelai rambut suhunya yang panjang dan sudah bercampur uban itu. Hehehe, bukankah sudah kukatakan bahwa mempelajarinya amat sukar dan juga memakan waktu lama? Untuk apa ilmu itu bagimu? Ilmu yang kuajarkan padamu sudah cukup. Tapi, melihat betapa suhu baru dapat menundukkan putra pangeran itu setelah menghilang, terasa olehku betapa pentingnya menguasai ilmu itu. Hahaha, siapa bilang bahwa hanya dengan ilmu itu saja aku dapat mengalahkannya? Hanya karena dia memiliki peninggalan ilmu dari ayahnya, ilmu jungkir balik bernama Hokte Sin Kun itu sajalah yang membuat dia lihai. Akan tetapi ilmu Hokte Sin Kun telah mulai dapat kukuasai, tanpa ilmu menghilang sekalipun dia akan mudah dapat kutundukkan. Tapi aku ingin sekali mempunyai ilmu menghilang itu, Suhu. Untuk apa? Bayangkan saja betapa senangnya. Dengan ilmu itu aku akan dapat memasuki rumah orang tanpa diketahui, dan memasuki kamar-kamar para pengantin baru dan menyaksikan pemandangan yang amat bagus tanpa diketahui orang. Ucapan gadis ini bagi orang biasa tentu akan dianggap cabul dan menunjukkan betapa hati gadis itu penuh dengan kecabulan. Akan tetapi tidak demikianlah anggapan orang-orang di golongan sesat itu. Kakek itu tertawa bergelak, senang sekali. Hahaha, sungguh jalan pikiranmu sama benar dengan jalan pikiranku. Dahulu, ketika aku harus saja berhasil memiliki ilmu itu, aku pun suka memasuki kamar pengantin baru dan menikmati pemandangan dari apa yang mereka lakukan, dan kalau aku tertarik, aku lalu menggunakan si pengantin pria setelah membuat dia tidak berdaya. Hahaha, engkau memang cocok dan berjodoh menjadi muridku. Tapi, mempelajari ilmu itu sungguh tidak mudah. Mana mungkin engkau dapat bertahan untuk bertapa selama 3 tahun, menjauhi segala kesenangan, menjauhi pria. Suhu, kalau aku tidak dapat mempelajari setidaknya aku harus dapat menghadapi ilmu itu. Bagaimana kalau aku bertemu lawan yang memiliki ilmu menghilang seperti itu? Ih, betapa mengerikan kalau dipikir. Coba bayangkan, andai kata sekarang ini ada musuh yang memiliki ilmu itu berada di dalam kamar ini dan melihat apa yang kita lakukan. Gadis itu bergidik. Gurunya merangkulnya dan tertawa. Andai kata begitu, habis mengapa? Paling-paling dia akan iri hati dan ingin, hahaha. Dan tidak mungkin ada orang yang mampu mempergunakan ilmu itu tanpa dapat kulihat. Jangan kau khawatir, Qianling. Tentu saja, bersama Suhu, aku tidak akan takut, akan tetapi aku tidak akan terus-menerus berada di dekat Suhu. Bagaimana kalau aku sedang merantau sendirian dan bertemu dengan orang yang memiliki ilmu menghilang atau ilmu hitam lain lagi yang lihai? Akhirnya, setelah menggunakan segala macam bujuk rayu melalui kata-kata dan juga melalui tubuhnya yang muda, berhasil juga Qianling memperoleh rahasia itu dari gurunya. Dengan hati girang ia berpisah dari suhunya dan segera menemui Tianxin yang sudah menanti-nantinya dengan hati mulai kesal dan curiga.
Karena ia memperoleh rahasia ilmu itu dengan mengorbankan perasaannya dan secara tidak mudah, Qianling juga menjual mahal. Ia membuat Tianxin melayaninya dan menyenangkan hati menurut kehendaknya lebih dulu sebelum ia membuka rahasia itu. Dan ternyata rahasia itu tidaklah begitu sukar. Kalau engkau menghadapi ilmu menghilang atau ilmu hitam lainnya yang semacam, kau ambillah tanah dan sebarkan atau sambitkan tanah itu ke arah suara. Kalau terkena tanah, tentu ilmu itu akan buyar dan orangnya akan nampak lagi. Bukan main girangnya hati Tianxin. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkannya kepada Qianling, dan dengan sabar dia menanti sampai lewat 3 bulan. Dia hendak membiarkan si Tianong, seperti juga Pak San Kui, tersesat dalam mempelajari Hokte Sin Kun dan kitab tulisan ayahnya yang sengaja membuat kitab dengan rahasia-rahasia yang hanya diketahuinya sendiri. Orang yang mempelajari kitab-kitab itu tanpa mengenal rahasianya dan melatih diri berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam kitab itu, bukan memperoleh yang hebat melainkan malah merusak dirinya sendiri. Setelah lewat 3 bulan, dia menemui si Tianong, diantar oleh Qianling. Setelah menjura dengan hormat, Tianxin berkata, "Lo Qianpui, waktu 3 bulan telah lewat dan kuharap Lo Qianpui suka mengembalikan kitab itu kepadaku." Kakek itu tertawa. "Hahaha, kitabmu memang amat hebat. Akan tetapi, apakah engkau sudah bosan berada di sini? Bosan dengan muridku yang manis ini? Qianling, kenapa engkau memperbolehkan dia hendak pergi? Apakah engkau juga sudah bosan?" "Suhu, aku hendak pergi merantau bersama dia," jawab muridnya. "Hohahaha, Cheng Tianxin. Aku telah mempelajari kitab-kitabmu, akan tetapi aku belum pernah mempraktekannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa yang kupelajari itu bukan barang palsu, marilah kita berlatih sebentar dengan ilmu itu." Tianxin mengerutkan alisnya. Tak disangkanya kakek ini demikian cerdik. Akan tetapi, dengan tenang dia menjawab, "Kalau aku tidak mau melayanimu, bagaimana, Lo Qianpui? Kalau engkau tidak mau melayaniku pun akan kupaksa. Engkau harus mau, dan sebelum kita bertanding lagi, jangan harap engkau akan dapat mengambil kembali kitab-kitabmu." "Maksud Lo Qianpui, kitab-kitabku itu akan dijadikan semacam taruhan? Bagaimana kalau aku menang?" "Hahaha, kau menang?" Pertanyaan ini kedengaran lucu sekali oleh datuk itu. Sebelum dia mempelajari kitab-kitab pemuda itu, Tianxin sudah mampu dikalahkannya, mana mungkin sekarang dapat menang? "Kalau kau menang, tentu saja engkau boleh membawa kitab-kitabmu dan juga engkau boleh membawa pergi Qianling." "Dan kalau aku kalah?" Tianxin bertanya. "Kalau kau kalah, engkau tidak boleh pergi lagi, harus mau menjadi pembantuku, hahaha. Senang punya murid putra mendiang Cheng Han Ho." Ucapan itu terdengar sebagai hinaan terhadap mendiang ayahnya, maka muka Tianxin berubah merah. "Lo Qianpui, karena pertandingan antara kita dahulu terjadi di tempat sunyi itu, maka sekarang aku menantang Lo Qianpui untuk melakukan pertandingan di tempat itu." "Tentu saja kalau Lo Qianpui berani. Dan aku akan menanti di sana sekarang juga." Setelah berkata demikian, Tianxin lari keluar dari tempat itu untuk pergi ke tengah hutan, di padang rumput yang indah dan sunyi itu. Qianling mengejarnya sambil memanggil-manggil namanya. Setelah kedua orang muda itu pergi, si Tianong mengerutkan alisnya. Tidak senang hatinya menerima tantangan pemuda itu. Dan lebih tidak senang lagi hatinya melihat betapa muridnya itu agaknya benar-benar jatuh cinta kepada Tianxin. Tidak mengapa baginya kalau muridnya itu sekali waktu bermain cinta dengan pria-pria lain. Akan tetapi dia tidak ingin kehilangan Qianling untuk selamanya karena selain dia amat sayang kepada muridnya yang kadang-kadang juga menjadi kekasihnya itu, juga Qianling merupakan seorang pembantu yang amat boleh diandalkan, bahkan lebih lihai daripada murid kepala di situ, yaitu Qiang Gushik. "Gushik!" Tiba-tiba kakek itu berseru nyaring. Muridnya yang setia itu segera lari masuk dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gurunya. "Tecu berada di sini, Suhu." "Gushik, tahukah kau bahwa putra pangeran itu menantangku dan kalau menang dia akan membawa kembali kitab-kitabnya dan juga sumomu akan ikut pergi bersamanya?" Pria muda berwajah pucat itu menarik napas panjang. "Suhu, Sumo masih terlalu muda sehingga ia lemah dan mudah dihanyutkan oleh perasaannya, harap suka Suhu memaafkannya." "Hah, engkau selalu membela Sumoimu." Memang Tecu amat mencintanya dan Tecu telah menghargai Sumoi daripada nyawa Tecu sendiri. Bukankah itu juga suatu kebodohan?
Memang, tapi Tecu tidak berdaya. Sudahlah, memang murid-muridku semua lemah. Sekarang, kumpulkan semua sutemu, juga undang para tokoh silat di kota ini dan sekitarnya untuk datang ke hutan dekat telaga, berkumpul di padang rumput tengah. Pertandingan sekali ini harus disaksikan banyak orang agar mereka semua melihat bahwa putra Pangeran Cheng Han Hou yang terkenal itu dapat kutundukan dan dia sudah berjanji kalau kalah akan menjadi pembantuku. Chiang Gushik mengerutkan alisnya. Kalau jadi pembantu, berarti pemuda itu akan terus berada di situ, dan ini berarti bahwa dia akan kehilangan sumoinya. Suhu, kalau dia kalah, bukankah sebaiknya kalau dia dibinasakan saja? Ingat, Suhu, memelihara macan amatlah berbahaya. Masih kecil dan lemah memang menyenangkan, akan tetapi kalau kelak sudah besar dan kuat, bisa berbahaya bagi yang memeliharanya. Hahaha, aku mengerti maksudmu. Kita lihat saja bagaimana baiknya nanti. Bagiku, dia dibunuh atau tidak bukan soal lagi. Yang penting sekarang ini, mengalahkan dia di depan banyak orang. Baik, Suhu. Tecu akan mengumpulkan kawan-kawan. Dan pemuda bermuka pucat itu lalu pergi dengan cepat untuk melaksanakan perintah gurunya. Sementara itu, Tianxin sudah siap berada di padang rumput di tengah hutan, di mana untuk pertama kalinya dia bertemu dan bertanding dengan si Tianong dan dikalahkan kakek itu dengan ilmu sihirnya. Qianling menyusulnya dan setelah tiba di tempat itu, ia berkata dengan suara khawatir. Tianxin, engkau terlalu ceroboh. Kenapa engkau tidak mau berunding dulu denganku? Engkau menantang Suhu dan membuat Suhu marah. Berbahaya sekali, apalagi setelah Suhu mempelajari kitab-kitabmu, berarti dia telah mengenal ilmu-ilmumu yang paling kau andalkan. Tianxin tersenyum tenang. Lebih baik engkau mengkhawatirkan Suhumu, Qianling. Sekali ini, dia tidak akan dapat menangkan aku. Tapi, sungguh amat sukar untuk menangkan Suhu, dan kalau kau kalah, sekali ini belum tentu aku akan dapat menolongmu. Kalau sampai aku kalah dan dia membunuhku, aku tidak akan penasaran lagi, Qianling. Engkau sudah cukup banyak membantuku. Dan kalau engkau menang, aku akan meninggalkan tempat ini. Dan engkau akan mengajak aku, bukan? Tianxin menggeleng kepalanya. Aku akan pergi sendiri, Qianling. Persahabatan kita sampai di sini saja. Kelak mungkin sekali kita akan bertemu lagi. Tapi, aku tidak mau berpisah darimu, Tianxin, aku akan merana, aku akan merindukanmu, aku cinta padamu. Tianxin menggeleng kepalanya dan tersenyum. Qianling, ingatlah bahwa hubungan antara kita hanya sebagai sahabat, sama sekali tidak pernah ada janji cinta di antara kita dan tidak ada janji bahwa hubungan antara kita ini akan berkelanjutan. Aku mempunyai banyak tugas yang belum kuselesaikan, aku harus pergi, sendirian saja. Wajah Qianling berubah agak pucat. Aku akan kehilangan. Hampir ia menangis. Gadis ini sejak kecil hidup di kalangan golongan sesat dan belum pernah ia merasa jatuh cinta kepada seorang pria. Hubungannya dengan para pria sebelum ia bertemu dengan Tianxin hanyalah hubungan jasmani yang tidak pernah menyentuh hatinya. Akan tetapi, hubungannya dengan Tianxin ini lain sama sekali. Bukan hanya hubungan jasmani yang mencari kepuasan belaka, melainkan lebih mendalam, yang membuat ia ingin selalu berdekatan dengan pemuda itu. Tianxin tersenyum ramah kepadanya. Bagaimanapun juga, gadis ini sudah berjasa besar kepadanya. Memberinya kenikmatan dan mengajarnya tentang kemesraan, bahkan telah menyelamatkan nyawanya ketika dia terancam maut di tangan si Tianong, kemudian bahkan membantunya menemukan kunci kelemahan ilmu sihir kakek itu. Bagaimanapun juga, dia akan selalu menganggap gadis itu sebagai seorang sahabat yang baik, seorang penolong. Akan tetapi tak mungkin dia menerima gadis ini sebagai seorang kekasih yang selamanya akan mendampinginya. Permainan cinta itu, bagaimanapun juga, akan membosankan. Tidak ada pertemuan tanpa berakhir dengan perpisahan, Qianling. Jalan hidup kita bersilang, dan kelak kita tentu akan dapat saling bertemu kembali. Aku akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan perjalanan seorang diri saja, akan tetapi kelak kita akan saling bertemu, karena bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah dapat melupakanmu, Qianling. Sebelum gadis itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang banyak datang dari luar hutan dan bermunculanlah puluhan orang dari 4 penjuru, mengurung tempat itu.
Melihat bahwa yang berdatangan itu adalah para pembantu dan murid-murid suhunya, juga di antara mereka ia melihat banyak orang-orang Kang Ou di Sining dan sekitarnya, Qianling terkejut bukan main. Permainan apa yang akan dilakukan suhunya ini, mendatangkan semua pembantu dan kenalan? Hati-hati, mereka adalah orang-orangnya suhu. Qianling berbisik. Tak lama kemudian muncullah si Tianong. Dia nampak gagah perkasa dengan pakaiannya yang longgar dan sederhana. Rambutnya yang panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan pita kuning. Wajahnya yang hitam mengkilat itu berseri-seri dan sepasang mata yang lebar dan bersinar tajam itu nampak gembira. Memang hatinya gembira, karena dia melihat betapa banyak juga orang Kang Ou berdatangan di tempat itu setelah menerima berita dari muridnya. Dia gembira karena sebentar lagi dia akan dapat mengalahkan putra Pangeran Cheng Han Hou dengan disaksikan banyak orang. Kalau saja pemuda itu bukan putra Cheng Han Hou, tentu dia tidak akan bersusah payah mengumpulkan banyak orang saksi. Akan tetapi, mengalahkan putra pangeran itu bukanlah hal kecil, merupakan berita besar, apalagi kalau diingat betapa pemuda putra pangeran itu memang lihai sekali, telah mewarisi banyak ilmu-ilmu tinggi dari Qin Lingpai. Yang ditakutinya hanyalah ilmu jungkir balik peninggalan Pangeran Cheng Han Hou itu, akan tetapi kini dia telah menghafal dan mengenal ilmu itu. Dia tidak takut lagi bahkan merasa yakin bahwa dia akan mampu menundukkan lawan kalau pemuda itu mengandalkan ilmu-ilmu dari kitab yang telah dipelajarinya selama 3 bulan. Melihat kakek raksasa itu, Tianxin melangkah maju. Baginya, berkumpulnya banyak orang itu tidak menimbulkan gentar, karena dia merasa yakin bahwa seorang datuk yang berkedudukan tinggi dan memiliki kesaktian seperti si Tianong itu tidak mungkin sudi mengandalkan keroyokan untuk menghadapi lawan. Bahkan mungkin ada untungnya baginya, pikir Tianxin. Setidaknya, kakek yang tentu banyak akalnya itu karena banyak orang yang menyaksikan, akan merasa malu untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dengan suara lantang dia menyambut kedatangan kakek itu dengan kata-kata yang masih cukup sopan dan halus, namun penuh tantangan. Lo Qianpui si Tianong telah menepati janji. 3 bulan lewatlah sudah dan sekali ini, aku akan mengadu ilmu melawan Lo Qianpui. Dan kitab-kitab yang kutitipkan kepada Lo Qianpui menjadi taruhan. Harap Lo Qianpui suka mengeluarkan kitab-kitabku itu agar dipegang orang lain dan siapa menang berhak menerima kitab itu. Si Tianong tertawa bergelak, senang hatinya karena pemuda itu tidak menyinggung di depan orang banyak betapa dia telah meminjam kitab-kitab pemuda itu untuk dipelajarinya. Memang sengaja Tianxin bersikap demikian untuk melunakkan hati kakek ini sehingga kakek ini tidak akan menggunakan siasat curang. Membikin marah kakek ini sebelum mereka bertanding, tentu akan berbahaya karena di dalam kemarahannya, mungkin kakek ini tidak akan tahu malu lagi dan mempergunakan muslihat yang bisa membahayakan dirinya. Hahaha, kitab-kitab peninggalan Pangeran Cheng Han Hou ini ternyata tidak begitu hebat seperti yang kukira. Cheng Tianxin, sebagai putra Pangeran Cheng Han Hou dan sebagai murid Qin Lingpai yang telah mewarisi seluruh ilmu-ilmu dari Qin Lingpai, sekarang engkau berhadapan dengan si Tianong. 3 bulan yang lalu engkau telah kukalahkan dan kuampuni nyawamu. Kalau sekali ini engkau berani maju lagi, sama saja halnya dengan engkau mengantar nyawa dengan sia-sia. Bagaimana kalau engkau mengaku kalah, berlutut 8 kali dan atas nama Pangeran Cheng Han Hou dan atas nama Qin Lingpai menyatakan tunduk kepada si Tianong? Ucapan ini dikeluarkan dengan suara keras oleh kakek itu, karena memang maksudnya agar terdengar oleh semua orang. Tianxin menerima kata-kata itu dengan hati panas, akan tetapi dia tidak mau dipengaruhi kemarahan. Dia memandang ke sekeliling dan melihat betapa wajah orang-orang itu tersenyum mengejek, juga melihat betapa Chiang Gushik berdiri di belakang gurunya sambil memandang kepadanya penuh kebencian, juga tersenyum mengejek. Hanya Qianling seorang yang berdiri dengan muka pucat, memandang kepadanya dengan sinar mata penuh pernyataan cinta dan juga kekhawatiran. Tianxin menghela napas panjang. Sayang sekali, seorang darah seperti Qianling telah terperosok ke dalam pecomberan seperti itu, pikirnya dan merasa heran sendiri mengapa dalam saat seperti itu dia memikirkan keadaan gadis itu. Lo Qianwei, kalah menang dalam suatu pibu adalah hal yang wajar dan baru bisa dikatakan kalah atau menang kalau sudah dibuktikan. Maka, harap Lo Qianwei suka mengeluarkan kitab-kitabku itu. Hahaha, kitab-kitab macam ini tidak ada harganya. Berkata demikian, kakek itu menggerakkan tangannya dan tahu-tahu ada 2 buah kitab yang melayang keluar dari lengan bajunya dan seperti 2 ekor burung, kitab-kitab itu melayang-layang,
seperti hendak mencari tempat mendarat. Melihat itu, semua orang yang berada di situ memandang kagum, dan Tianxin maklum bahwa peristiwa itu bukanlah ilmu sihir, melainkan demonstrasi kekuatan Kaikang dari si Tianong yang dengan kekuatannya yang amat besar telah menguasai kitab-kitab itu sehingga dapat dilayangkan kemanapun dia suka. Harap Lo Cianpui berikan kitab-kitab itu kepada Nona Qianling yang kupercaya sebagai pemegangnya. Tianxin berkata lagi. Kakek itu masih tersenyum lebar dan begitu dia menudingkan telunjuknya, dua buah kitab itu melayang ke arah Qianling dengan kecepatan seperti dua buah peluru meriam. Qianling terkejut, menggunakan kedua tangan menerima kitab. Ia berhasil menangkap dua buah kitab itu, akan tetapi saking kuatnya tenaga yang mendorong kitab-kitab itu, wanita ini sampai terhuyung ke belakang. Cheng Tianxin, engkau yang sudah mewarisi ilmu-ilmu Qin Lingpai dan ilmu-ilmu dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou, nah, kau majulah dan keluarkan semua ilmu-ilmu itu, kata si Tianong dan kini mengertilah Qianling mengapa suhunya mengumpulkan semua orang Kang Ou di daerah itu. Kiranya suhunya hendak mencari saksi untuk memamerkan bahwa dia telah dapat mengalahkan wakil dari Qin Lingpai dan putra Pangeran Cheng Han Hou, untuk mengangkat namanya lebih tinggi lagi. Juga Tianxin dapat menduga maksud hati lawannya, maka dia pun tidak mau banyak bicara lagi. Awas serangan! Tianxin membentak nyaring dan dia sudah menggerakkan tubuhnya menyerang dengan jurus dari ilmu silat Pat Hong Sin Kun yang baru-baru ini dipelajari dari kakek Yap Kun Liong. Kedua tangannya yang mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang, juga ilmu yang didapatnya dari kakek sakti itu, kini mengepulkan uap putih yang mengandung kekuatan dahsyat. Namun, kakek tinggi besar itu telah siap dengan ilmu Hop Mokang yang membuat tubuhnya menggembung, penuh dengan hawa yang dahsyat sekali sehingga dia tidak takut menghadapi serangan-serangan berbahaya dari lawannya. Tianxin hanya mainkan beberapa jurus saja dari ilmu silat Pat Hong Sin Kun, dan setelah beberapa kali mereka saling serang dan mengadu lengan, Tianxin sudah mengubah lagi caranya bersilat, kini dia mainkan ilmu silat Tian Te Sin Chiang. Juga ilmu silat yang membuat kedua lengannya sekuat baja ini dia mainkan beberapa jurus saja, disambung dengan San In Kun Hoat dan Tai Kek Sin Kun dari Qin Lingpai. Memang pemuda ini sengaja menahan dulu dan tidak mengeluarkan ilmu simpanannya yang dipelajarinya dari peninggalan ayahnya, untuk mengecohkan lawan dan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini membuat lawannya penasaran. Justru ilmu-ilmu dari Pangeran Cheng Han Hou yang selama beberapa bulan ini dengan tekun dipelajarinya dari kitab-kitab itulah yang ingin dia lawan dan dia kalahkan. Cheng Tianxin, mana itu ilmu-ilmu yang tersohor dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou? Keluarkanlah, aku tidak takut, hahaha. Tianxin memang juga sudah menanti saat ini. Begitu lawannya menantang, dia mengeluarkan pekik melengking dan tiba-tiba saja dia sudah menyerang dengan ilmu Hok Leong Sin Chiang yang amat hebat, ilmu ciptaan Bu Beng Hu Chou yang diwarisinya dari ayahnya. Melihat pemuda itu menyerangnya dengan jurus kelima dari ilmu silat Hok Leong Sin Chiang, ilmu silat sakti menundukkan naga, kakek itu tertawa. Dia tentu saja mengenal gerakan ini, dan cepat dia bersiap-siap menandinginya dan sudah tahu bagaimana caranya menghadapi jurus ilmu silat ini. Akan tetapi, ketika dia sudah bergerak dan merasa yakin akan dapat memecahkan jurus kelima ini sambil tersenyum mengejek, kakek itu terkejut bukan main. Jurus ini memiliki kelihayan dalam pukulan tangan kiri yang tersembunyi dan yang mengarah lambung lawan, sedangkan gerakan kaki tangan lain merupakan pancingan dan juga gertakan belaka. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dia waspada terhadap pukulan tangan kiri yang tersembunyi dan tidak terduga-duga itu, yang juga mengandung inti tenaga dalam jurus itu. Akan tetapi kenyataannya berbeda sama sekali. Memang tangan kiri pemuda itu melanjutkan serangan seperti yang terdapat dalam petunjuk kitab ilmu Hok Leong Sin Chiang itu, akan tetapi pukulan tangan kiri pemuda ini biasa saja dan kosong, dan begitu ditangkisnya, tiba-tiba dia merasa datangnya hawa pukulan lain dari atas, yaitu dari tangan kanan lawan, yang datangnya berlawanan arah dengan pukulan tangan kiri, sama sekali terbalik. Dia terkejut dan cepat dia membuang diri ke belakang, lalu bergulingan dan meloncat bangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Biarpun dia dapat meloloskan diri, namun sambaran hawa pukulan dahsyat tadi menyerempet pundaknya yang merasa panas seperti terbakar api. Inilah ilmu peninggalan ayahku, Pangeran Cheng Han Hou. Tianxin membentak keras dan menyerang lagi dengan ilmu Hok Leong Sin Chiang. Akan tetapi kini kakek itu sudah menaruh curiga dan tidak terlalu mengandalkan pengetahuannya tentang ilmu itu.
Dan memang kini nyatalah olehnya bahwa semua jurus yang dikeluarkan oleh pemuda itu sama sekali berbeda dengan yang telah dipelajarinya, walaupun nampaknya saja sama. Hanya ada persamaan pada kulitnya, namun amat berbeda pada isinya. Seperti emas tulen dengan emas palsu. Tahulah dia bahwa dia telah mempelajari kitab palsu dan marahlah si Tianong. Dia telah dipermainkan dan ditipu oleh pemuda ini. Betapapun juga, dia penasaran. Ketika Tianxin mengubah ilmunya dengan berjungkir balik, yaitu mainkan ilmu silat sakti Hokte Sin Kun, si Tianong yang ingin memamerkan kepandaian kepada semua orang bahwa dia pun dapat mainkan ilmu peninggalan Pangeran Cheng Han Hou, juga cepat berjungkir balik untuk mengimbangi permainan lawan. Namun, kembali dia kecelik dan setelah mereka berputar-putar saling serang sampai belasan jurus, si Tianong selalu bertemu dengan kenyataan bahwa ilmu berjungkir balik yang dipelajarinya ini pun kosong. Dan kesombongannya untuk memandang rendah lawan ini hampir saja merenggut nyawa Datuk dari barat ini. Ketika Tianxin melakukan serangan dengan kaki kanannya yang seperti sebatang cangkul itu menendang dari atas ke arah pusarnya, si Tianong yang mengenal jurus ini secara keliru membuat perhitungan. Menurut jurus yang dipelajarinya, jurus ke-11 dari ilmu Hokte Sin Kun ini adalah jurus yang kosong, atau jurus yang hanya indah dan kelihatan berbahaya namun tidak mengandung isi serangan, melainkan untuk memperkokoh kedudukannya untuk melakukan jurus selanjutnya yang merupakan inti serangan. Maka dia pun tidak begitu memperhatikan, melainkan menanti datangnya jurus berikutnya, hanya berusaha untuk mendahului lawan, maka dia mengira bahwa saat inilah yang terbaik untuk mendahului lawan. Maka begitu jurus ke-11 mulai digerakkan oleh Tianxin dengan menendangkan kaki kanan ke pusar, kakek itu menggereng dan membiarkan saja kaki lawan melayang, dan tangan kanannya lalu mencengkeram ke depan, ke arah tenggorokan lawan sedangkan tangan kirinya menahan tubuh dan kaki kirinya juga menendang ke arah anggota rahasia lawan. Sungguh serangan yang amat berbahaya. Akan tetapi segera kakek itu berseru kaget. Kiranya tendangan ke arah pusar yang menurut pelajaran hanya kosong itu, kini berubah menjadi tendangan menotok ke arah pundaknya di mana terdapat jalan darah kinceng hiat di pundak kiri. Dan untuk menangkis tidak mungkin lagi karena dia sendiri sedang melakukan serangan. Untuk mengelak lebih tidak mungkin lagi, sedangkan serangan lawan itu lebih dulu datangnya daripada serangan sendiri. Maka jalan satu-satunya baginya hanyalah mengerahkan tenaga Huamokang. Dari perutnya keluar suara kokokok dan tubuhnya seketika menggembung. Des! Jalan darah di pundaknya terlindung oleh Huamokang sehingga tidak sampai tertotok, akan tetapi gerakan ujung kaki Tianxin mengandung tenaga mujizat dari Sinkang yang diperolehnya dari latihan berjungkir balik, maka tubuh kakek yang menggembung itu terlempar sampai 5 meter dan terbanting lalu bergulingan seperti sebuah bola besar. Terkejutlah semua orang yang hadir di situ. Merupakan berita aneh kalau sampai si Tianong dikalahkan orang, dan melihat tubuh datuk itu terlempar, terbanting dan terguling-guling sungguh merupakan kenyataan yang lebih aneh pula. Akan tetapi, kakek itu tidak percuma disebut datuk dari barat karena dia sudah dapat meloncat bangun kembali. Wajahnya yang berkulit hitam itu mula-mula agak berkurang hitamnya karena pucat, akan tetapi segera berubah menjadi hitam sekali ketika darah memenuhi mukanya, saking malu dan marahnya. Tahulah dia sekarang bahwa dia benar-benar telah tertipu oleh pemuda yang kini berdiri tegak sambil tersenyum mengejek di depannya itu, dalam jarak kurang lebih 6 meter karena dia tadi terpental dan terlempar. Bagaimana pendapatmu sekarang tentang ilmu peninggalan ayahku, yaitu Pangeran Cheng Han Hou jagoan nomor 1 di dunia, si Tianong? Sikap Tianxin sekarang tidak hormat seperti tadi, melainkan penuh dengan ejekan. Sekarang engkaulah yang harus berlutut di depan kakiku dan mengaku kalah. Tentu saja ucapan ini membuat kemarahan dalam benak si Tianong menjadi semakin berkobar. Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba saja dia sudah menubruk ke depan, tangannya memegang senjata yang amat diandalkannya, yaitu sebatang tongkat yang segera dimainkannya dengan ilmu tongkat Giam Lopang Hoat yang dahsyat itu. Angin bersuitan dari segala penjuru ketika dia menerjang dan mengamuk. Akan tetapi Tianxin sudah cepat berjungkir balik. Dia maklum bahwa tongkat itu amat lihai, maka satu-satunya cara untuk menghadapinya hanyalah menggunakan ilmu simpanannya ini. Dengan Hokte Sin Kun dia melawan. Terjadilah pertandingan yang amat seru, juga amat aneh karena yang seorang melayani lawan dengan berjungkir balik. Saking cepatnya gerakan mereka, kadang-kadang keduanya lenyap dan nampak hanya bayangan mereka saja, membuat para penonton menahan napas.
dan kadang-kadang gerakan mereka itu lambat dan dapat diikuti pandangan mata, namun dalam gerakan lambat itu terkandung tenaga yang dahsyat, sampai kadang-kadang terasa oleh para penonton yang berdiri menjauh. Jurus berjungkir balik dari Tianxin itu memang merupakan ilmu yang amat disegani dan ditakuti si Tianong. Ketika mereka berdua saling bertanding pada pertemuan pertama, datuk itu sudah merasakan kehebatan ilmu ini. Kini, hatinya mula-mula besar karena dia merasa sudah dapat menguasai ilmu aneh itu. Siapa kira, yang dikuasainya hanyalah ilmu palsu. Maka kini kembali dia harus menghadapi ilmu aneh yang amat lihai itu dan akibatnya, dia kembali terdesak hebat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya lenyap. Tianxin sadar bahwa lawannya sudah menggunakan ilmu hitam. Para penonton yang tidak terbebas dari pengaruh ilmu hitam ini, mengeluarkan suara terkejut ketika melihat kakek itu hilang begitu saja, namun gerakannya masih dapat tertangkap oleh telinga mereka. Tianxin hanya mengandalkan ketajaman telinganya untuk menghindarkan diri atau menangkis, kedua kakinya bergerak-gerak, akan tetapi tetap saja dia terdesak. Bu! Sebuah pukulan tongkat mengenai punggungnya dan tubuh pemuda itu terpelanting. Hahaha! Suara si Tianong terdengar tertawa bergelak dan kembali tubuh Tianxin kena hajar tongkat, kini mengenai pahanya. Tianxin sudah memperhitungkan dan secepat kilat, tangannya yang berada di bawah sudah meraih dan mencengkeram tanah, lalu dilontarkan ke arah suara ketawa itu. Ah! Seketika nampaklah tubuh kakek itu dan secepat kilat Tianxin menggerakkan tubuhnya, melakukan penyerangan dengan jurus terampuh dari Hokte Sin Kun. Kakek itu masih belum lenyap rasa kagetnya melihat ilmu hitamnya dipunahkan Tianxin dan melihat gerakan jurus penyerangan itu, otomatis dia pun bergerak menangkis sesuai dengan apa yang pernah dilatihnya. Dia lupa bahwa yang dilatihnya itu adalah palsu, maka tentu saja tangkisannya tidak tepat dan baru diketahuinya setelah terlambat. Des! Pukulan tangan Tianxin yang dilakukan dengan tubuh yang tadinya jungkir balik itu berputar berdiri lagi, tepat mengenai lambung kiri kakek itu. Si Tianong berteriak keras dan tubuhnya terbanting, dari mulutnya tersembur darah segar, tanda bahwa dia telah terluka parah. Akan tetapi, tidak percuma dia menjadi datuk kaum sesat, karena dia telah meloncat berdiri lagi, tubuhnya bergoyang-goyang dan agak terhuyung. Pada saat itu, murid utamanya, yaitu Chiang Gushik, telah menerjang Tianxin dengan menggunakan senjata mautnya, yaitu senjata Joan Tian dari emas. Serangannya diikuti pula oleh para murid si Tianong, bahkan tokoh-tokoh Kang Ou yang menjadi tamu datuk itu ikut pula mengeroyok, tentu saja karena mereka ini ingin berjasa dan mengambil hati sang datuk. Melihat ini, Tianxin tertawa dan sekali melompat, tubuhnya sudah melayang jauh meninggalkan tempat itu. Tianxin, tunggu! Qianling hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba suhengnya dan gurunya sudah berdiri di depannya menghadang. Melihat gurunya memandang kepadanya dengan mata mendelik dan mulut berlepotan darah, Qianling terkejut dan ketakutan. Sementara itu, orang-orang Kang Ou tidak ada yang berani mengejar Tianxin yang sudah berlari jauh dan tidak nampak lagi. Murid murtad! Si Tianong membentak marah sekali. Suhu! Qianling berkata dengan mata terbelalak ketakutan melihat gurunya melangkah maju mendekatinya. Pelak! Sebuah tamparan yang keras dari tangan kiri si Tianong menyambar pipi kanan wanita itu, membuatnya terpelanting keras. Engkau pengkhianat! Engkau telah membuka rahasia kepadanya, ya? Si Tianong membentak marah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membocorkan rahasiaku? Suhu, aku cinta padanya. Tidak peduli engkau cinta padanya, engkau sudah membocorkan rahasiaku, engkau sudah mengkhianatiku, maka engkau tidak layak lagi hidup. Si Tianong melangkah maju menghampiri murid yang kadang-kadang menjadi kekasihnya itu. Qianling berlutut dan mengangkat muka, memandang ketakutan, ujung bibirnya pecah berdarah bekas tamparan tadi, rambutnya kusut dan pakaiannya kotor. Mampuslah, murid pengkhianat! Si Tianong memukul dengan tongkatnya. Terang! Qianling menangkis dengan pedangnya yang bersinar putih. Sikapnya melawan ini sungguh luar biasa. Di kalangan Kang Ou, kiranya jarang ada murid berani melawan gurunya, apalagi melawan dengan senjata. Akan tetapi, si Tianong adalah seorang datuk kaum sesat dan di dalam golongan kaum sesat ini memang tidak berlaku sopan santun dan tata tertib, sehingga perlawanan seorang murid terhadap gurunya pun tidaklah aneh.
Apalagi kalau dipikir bahwa selain murid, wanita muda yang cantik ini pun kadang-kadang menjadi kekasih gurunya itu. Bagus kau melawan, jangan katakan aku yang kejam, kata si Tianong dan dia pun menyerang lagi lebih hebat. Setiap serangan tongkatnya merupakan serangan maut, dan angin dahsyat menyambar-nyambar secara bertubi-tubi ke arah tubuh Qianling yang juga melawan sekuat tenaga. Suhu, jangan bunuh Sumai. Tiba-tiba Chiang Gushik sudah meloncat ke depan dan dengan senjata ruyungnya dia pun membantu Sumoynya, menangkis serangan gurunya yang selalu mengancam diri Sumoynya itu. Kini kedua orang murid itulah yang melawan guru mereka, dan biarpun kini ada Gushik yang membantu Sumoynya menangkis serangan-serangan guru mereka, akan tetapi tetap saja Qianling terdesak hebat dan beberapa kali tongkat si Tianong hampir saja menyambar kepalanya dengan pukulan-pukulan maut. Si Tianong marah bukan main. Dia merasa sakit hati karena dikhianati muridnya sendiri, murid yang terkasih lagi, dan kini melihat Gushik membela Qianling mati-matian dia menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa murid kepala ini mencintai Qianling, akan tetapi tidak disangkanya bahwa cinta Gushik sampai membuat murid itu berani pula menentangnya. Untuk merobohkan Gushik dia tidak tega. Pertama karena Gushik tidak bersalah apa-apa kepadanya, dan kedua, dia tahu bahwa Gushik adalah seorang murid yang setia dan boleh diandalkan bantuannya. Hal ini dapat dibuktikannya dengan melihat betapa senjata ruyung dari murid kepala itu sama sekali tidak pernah balas menyerangnya, melainkan dipergunakan untuk membantu Qianling, yaitu menyelamatkan Sumoynya itu dari ancaman senjata si Tianong. Dihadapi dua orang murid utamanya, repot juga bagi si Tianong untuk dapat merobohkan Qianling. Apalagi karena dia tidak ingin melukai Gushik. Oleh karena itu, tiba-tiba dia membentak keras dan dengan sebuah tendangan yang amat cepat dan kuat dia membuat ruyung di tangan murid utama itu terlempar dan di lain saat tongkatnya sudah menotok pundak Qianling. Gadis itu mengeluh panjang dan roboh terkulai. Si Tianong menggerakkan tongkatnya lagi, akan tetapi tiba-tiba Gushik menubruk Sumoynya dan menghalangi suhunya. Suhu, lebih baik bunuh Taecu lebih dulu, kata Gushik dengan sikap berani, melindungi Sumoynya. Gushik, engkau hendak menentang suhumu pula. Hendak membela pengkhianat? Suhu, Taecu mencintainya. Karena dia cantik dan muda? Tidak, karena memang Taecu mencintainya dan Taecu siap membelanya dengan nyawa. Kalau begitu, aku ubah hukumannya. Minggirlah dan aku perkenankan engkau mengambilnya sebagai istrimu. Terima kasih, Suhu. Gushik berlutut. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.